soal penalaran matematika UTBK berdasarkan hasil wawancara murid-murid Bang Wanda yang sudah UTBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pikos, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Nah, ini buat yang tanya-tanya video penalaran matematika. Hari ini Bang Wanda akan bahas soal penalaran matematika UTBK berdasarkan hasil wawancara murid-murid Bang Wanda yang sudah UTBK. Jadi Bang Wanda buat soal yang serupa. Semoga soal-soal ini bisa jadi latihan buat adik-adik nanti untuk menghadapi UTBK yang belum ujian. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita lihat soalnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Oke, soal pertama ini soal tentang deret geometri tak hingga atau S tak hingga. Nah, kita baca dulu soalnya. Oke. Andi, seorang lulusan SMA yang ingin mencari kerja di kota. Dia diterima pada sebuah perusahaan yang memproduksi bola tenis. Untuk mengetahui kualitas bola tenis tersebut, Andi harus menguji pantulan bola pada lantai. Andi menjatuhkan bola dari ketinggian 6 meter. Oke, kita buat sedikit ilustrasinya. Kalau ini lantai, nah kita bilanglah ini jarak bola yang dijatuhkan dari sini kemari. Nah, mantul nanti dia di lantai. Ini katanya jaraknya 6 meter. Oke, gitu ya. Hasilnya diperoleh kesimpulan bahwa tinggi pantulan bola adalah 3/5 ketinggian sebelumnya. Oke, berarti saat memantul ya di tempat yang sama, tapi Bang Wanda buatnya di samping biar lebih nampak. Berarti saat dia memantul nih, mari terus ini dia ya, jadi ketinggiannya nggak sama ya, katanya ini 3/5 nya dari ketinggian sebelumnya ya, 3/5 berarti kali 6. Nah gitu ilustrasinya ya. Oke, pertanyaannya, maka ketinggian bola pada pantulan ketiga. Ya, ini gampang banget ya. Jadi kalau kita buat ilustrasinya, otomatis setelah mantul dia jatuh lagi ya. Jatuh lagi kemari. Setelah itu dia mantul lagi dengan ketinggian berbeda. Nah, ini udah pantulan pertama. Di sini pantulan kedua. Terus turun lagi. Terus dia mantul lagi. Oke. Nah, ini jadi pantulan ketiga. Nah, pertanyaannya ketinggian pada pantulan ketiga. Berarti pada pantulan pertama kita tadi sudah tahu dia 3/5 dari ketinggian sebelumnya. Berarti yang kedua gitu juga 3/5 dari ketinggian sebelumnya. 3/5/6 kali lagi. Sehingga kalau kita lihat polanya di sini jadinya 3/5 dari ketinggian sebelumnya. Jadi 3/5-nya ada 3 ya. Kali 6. Nah, gitulah kira-kira. Oke, nah ini tinggal kita cari aja. Berapa nih? 3 kali pangkat 3, 27 ya. 27 per 125. Tapi jangan lupa masih ada kali 6. Oke, berarti jawabannya kembali aja. 27 kali 6, 120 tambah 42, berarti 162 per 125. Ini dia jawabannya. Ya, berarti jawaban kita yang E. Itu ya, jadi itu soal ilustrasi tentang bola memantul jika dilepaskan dari ketinggian tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini katanya masih teks yang sama, dia penalaran matematika gitu ya.
Jadi ada beberapa teks, terus nanti beda soalnya aja. Jadi diketahuinya hampir sama. Jadi biasanya kalau kita bisa paham soal pertama, soal kedua tidak terlalu sulit lagi. Oke, pertanyaannya adalah langsung aja kita baca. Panjang lintasan bola sampai berhenti. Ya, ini soal paling mainstream di UN SMA dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari ilustrasinya, jadi dia mintanya itu saat dijatuhkan dari ketinggian 6 meter ke lantai, terus dia mantul, terus jatuh lagi, dan seterusnya sampai bolanya berhenti, gitu ya. Nah, itu kita punya rumusnya. Kalau kita punya R, kita bilanglah P per Q, terus kita punya ketinggian awal itu H, jadi panjang lintasan itu H ditambah 2 kali S tak hingga dari pantulan pertama. Nah, jadi rumus S tak hingga, kalau kalian ingat, S tak hingga itu AIR ya. A per 1 kurang R. Nah, A itu suku pertama. Di sini kita ngambil suku pertamanya dari pantulan pertama, karena pantulan pertama itu yang pergerakannya diulang 2 kali. Maksud 2 kali itu setelah dia mantul setelah dia naik turun dengan ketinggian yang sama. Maka ini kita bisa buat HR per 1 kurang R. Nah, boleh kita ingat gini rumusnya ya. Oke, kalau kita cari ini berarti 6 tambah 2 kali 6 kali 3 per 5 di per 1 kurang 3 per 5, gitu ya. Oke, ini kalau kita teruskan jadinya 6 ditambah 2 kali, ini 18 per 5, ini 2 per 5, sehingga sama-sama per 5 boleh kita coret, 2 sama 2 boleh kita coret. Jawaban kita sama dengan 24 meter. Ya, jadi jawabannya D. Oke, nah khusus untuk panjang lintasan, kita juga bisa menggunakan rumus cepat. Bang Wanda biasanya buatnya gini, PL kita buat ya, maksudnya panjang lintasan itu sama dengan H kita kali sama si rasionya ini kita tambah penyebut dan pembilangnya, kita bagi dengan selisihnya, Q kurang P. Nah, khusus untuk panjang lintasan ya. Berarti ini kalau kita cari kan tinggal buat 6, P-nya 3, Q-nya 5. Berarti ditambah 8 dikurang 2. Gitu ya. Kalau kita coret ini jadi 4, langsung jawabannya 24. Langsung ketemu jawabannya sama. Nah, itu cara paling singkat kalau ditanya tentang panjang lintasan bola memantul sampai berhenti. H dikali jumlah pembilang dan penyebut dari rasionya dibagi sama selisih pembilang dan penyebut dari rasionya. Oke, gampang ya. Mudah-mudahan kalau ketemu soal kayak gini, adik-adik udah bisa nggak sampai semenit bisa langsung jawab soal ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, untuk soal ketiga kita baca dulu soalnya ya. Saat Hari Raya Idul Adha, desa X menyembelih beberapa ekor sapi untuk dibagikan kepada warga desa tersebut. Andi ditugaskan untuk membuat kupon sebagai tiket untuk pengambilan daging kurban tersebut. Andi ingin membuat kupon tersebut dengan nomor kupon terdiri dari 3 digit angka berbeda. Oke, kita tandain itu dulu ya. 3 digit angka berbeda disusun dari angka-angka ini.
Nah, kalau kita baca, ini kan sama aja dengan soal aturan perkalian yang diberikan digit-digit terus dipilih mau dibuat bilangan 3 angka berbeda dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya pengenalan matematika ini materinya sama juga kayak soal-soal matematika biasa, cuman dikemas dengan soal cerita yang butuh pengenalan lebih dibandingin soal kuantitatif. Ya. Oke, pertanyaannya, banyak warga yang mendapatkan kupon tersebut. Nah, kalau kita telah nih, pertanyaannya banyak warga yang mendapatkan kupon tersebut, berarti berapa banyak sih kupon yang bisa dibuat dari angka 2, 3, 5, 6, dan 9 yang terdiri dari 3 digit angka berbeda? Sebenarnya ini gampang kali, tinggal buat 3 gitu ya. Nah, karena dibilang ada berbeda, berarti di posisi pertama, di posisi ratusan, yang boleh itu 2, 3, 5, 6, 9. Maksudnya semuanya, karena tidak ada syarat apa-apa gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5 angka. Boleh 200-an, 300-an, 500-an, 600-an, dan 900-an. Oke, di ribuan nih maksudnya ya. Ribuan, ratusan. Ini ratusan, berarti sekarang puluhan. Nah, yang di puluhan, karena dibilang tadi 3 digit berbeda, kalau kita ambil satu angka tadi misalnya 5, berarti 5 nggak boleh lagi kita pakai di di puluhan ya. Berarti kalau berkurang 1 tinggal 4, berkurang 1, berarti untuk satuannya tinggal 3. Ya, ini tinggal dikaliin aja. Oke, jawabannya 60 kupon. Jawabannya C. Gitu dia. Ya, gampang kali kan? Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, masih teks yang sama, kita nggak baca lagi, langsung fokus pertanyaannya. Jika Pak Bambang mendapat kupon dengan angka 395. Oke, kita tulis dulu 395. Dan antrian dipanggil dari urutan yang terkecil. Maka Pak Bambang harus mengantri di urutan keberapa? Oke, kita anggap aja ini semua yang ngambil kupon itu harus datang dulu baru ngambil. Jadi akan dipanggil dari angka yang terbentuk dari awal. Jadi berapa nih kalau angka yang terbentuk dari awal itu? Misalnya 235, itu paling kecil ya. Akan dipanggil terus sampai yang paling tinggi itu berarti 965. Nah, pertanyaannya, punya Pak Bambang itu 395. Kalau ini ke 1, ini ke terakhir. Nah, ini ke berapa sih? Nah, pertanyaannya gitu. Oke? Oke, kita jabarkan aja dulu ya. Pertama, kalau kita mengambil dari 200-an, berarti ini kan boleh 230-an, 250-an, dan seterusnya. Berarti kalau kita isi 2 angka setelah angka 2, boleh semua angka kan? Maksudnya, di sini ada 4 kemungkinan angka, boleh 230, 250, 260, 290. Dan karena dibilang tidak boleh berulang atau digitnya berbeda, berarti di sini tinggal 3. Berarti untuk 200-an kita punya 12 kupon. Nah, gitu dia. Oke, berarti kita lanjut ke 300. Nah, kalau 300, karena pertanyaan kita memang 300, berarti kita nggak boleh cari semua yang 300. Nanti kelewatan tuh punya Pak Bambang. Jadi caranya gimana? Kita cari per puluhannya. Maksudnya, kalau 320-an, nah, berarti di sini berapa angka yang bisa kita taruh? Ada, karena 5 angka dipakai angka 3 dan angka 2, tinggal 3. Betul ya? Berarti ini ada 3. Maksudnya 325, 326, 329. Oke, setelah itu yang lebih besar ya 320 pasti 350. Ini juga ada 3. Habis 350, otomatis 360. Juga ada 3. Nah, berarti setelah 360 haruslah 390. Berapa dulu? 392
terus 395 ya. Berarti di sini ada 2. Nah, ini kita jumlah semua nih. Nah, segitulah urutan kupon si Pak Bambang. Oke, ini 15, ini 6. Kalau kita tambah lagi 21, 21 kita tambah 2, hasilnya 23. Berarti jawaban kita A ya. Soal kayak gini sebenarnya sering juga ditanyakan di UTBK yang lalu-lalu, tapi seringnya di matematika saintek, tapi lebih kompleks ya. Ini sederhana sedikit karena cuma 3 digit yang disuruh susun sama kita. Oke, mudah-mudahan untuk soal seperti ini adik-adik bisa jawab nantinya. Oke, next, Monda punya 2 soal lagi. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya ini soal apa ya? Kita baca dulu. Andi adalah seorang mahasiswa jurusan seni semester akhir. Dia ingin membuat sebuah pertunjukan seni untuk tugas akhir pada sebuah gedung pertunjukan di kampusnya. Gedung tersebut memiliki 8 baris kursi. Oke, 8 baris kursi. Berarti kita bilanglah ini panggung. Ya, berarti misalnya ada baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai paling akhir itu ada 8. Nah, gitu ya. Oke. Katanya baris pertama ada 18 kursi. Oke, terus baris kedua ada 21 kursi, terus ada 24 kursi. Nah, kalau kita lihat-lihat, jadi ingatkan materi apa nih? Materi apa, ayo? Benar, ini materi barisan aritmatika. Kenapa? Kalau kita lihat polanya, ini tambah 3, ini juga tambah 3. Dan katanya polanya begitu seterusnya, pasti tambah 3 tambah 3. Berarti ini bisa kita simpulkan langsung ada barisan aritmatika ya, aritmatika dengan A-nya 18 dan R-nya R lagi. Kalau aritmatika apa ya? Beda ya. Berarti dengan bedanya 3 dan N-nya ada 8. Oh, nggak usah deh, nanti aja tergantung pertanyaan ya. Oke, itu kesimpulan kita. Pertanyaannya, apabila peserta yang hadir hanya 2/3 dari kapasitas gedung, maka kursi yang kosong adalah. Oke, berarti kita cari dulu kapasitas gedungnya. Kalau kapasitas gedungnya, berarti kita cari jumlah semua kursi. Berarti baris pertama tambah baris kedua tambah baris ketiga sampai baris ke-8 itu sama aja ditanya S8 ya. Tadi 8-nya tidur. Seharusnya dia berdiri ya. Oke, S8. Nah, masih ingat nggak rumus SN? Kita tulis dulu di sini ya. SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Oke, N-nya 8/2. Kalau adik-adik mau tulis 4 terus boleh, nggak ada masalah ya. Berarti 2 dikali 18 ditambah N kurang 1 berarti 7 kali 3. Oke, ini gampang kali, tinggal langsung aja ya. Ini 4. Terus di sininya berapa? 36 ya? 36 ditambah 21. Oke, berarti ini sama aja 4 kali 57. 4 kali 57 udah segitu aja. Karena kita mau cari katanya jumlah kursi kosong, berarti kita cari dulu peserta yang hadir. Berarti yang hadir ya, yang hadir sama dengan 2/3 dari kapasitasnya, berarti dari 4 dikali 57. Nah, makanya tadi Bang Onda nggak mau langsung kali, kayaknya nanti bisa dibagi 3. Nah, ini pasti bisa dibagi 3 ya. Jawabannya 19, sehingga kita tinggal cari 2 kali 4 8 kali 19 ya, sehingga dia nggak bingung lagi ya. 80 tambah 72 berarti ya, 80 tambah 72 berarti 152. Ingat, ini yang hadir, pertanyaannya yang kosong ya. Rupanya harus cari juga ya.
Oke, ini kalau kita cari dulu tadi S8-nya, ya Bang Wanda kira tadi kita cuma cari yang hadir, rupanya yang kosong. Berarti ini 228. Ya, kalau kita kurang 8 kurang 2 ujungnya 6, yang ujungnya 6 satu-satunya cuman 156. Jadi nggak perlu dicari lagi kayaknya. Oke. Ada yang 76 ya? Ya, sorry. Berarti kalau kita lihat ya jawabannya 76 ya. Tadi Bang Wanda nggak ngeh di situ ada angka 6 yang lainnya. Ya, jadi jawabannya A76. Oke ya. Next, soal yang terakhir. Kayaknya teksnya sih masih sama nih. Oke, ya teksnya masih sama. Cuman dibilang di sini, tadi di sini ada dibilang nggak harga tiketnya ya? Oh nggak ada. Di sini ada tambahan harga tiket. Ya, untuk biaya sewa gedung, Andi menjual tiket pertunjukan. Ya, ada tiketnya nih, 50.000. Apabila peserta yang hadir 23 di kapasitas, tadi kita udah tahu, berarti yang hadir itu, yang hadir tadi ada 152. Ya, yang hadir ada 152, kita kali 50.000 langsung. Kali 50.000 rupiah. Ya, ini kali aja ya. Kalau dikali-kali aja, ini kayaknya hasilnya 76. Berarti uang yang dikumpulkan 76, nolnya ngikut aja ya. 1 2 3 4 5 760 maksudnya kalau dikali 5 ya. Berarti jadinya 7.600.000. Berarti jawabannya yang E gitu ya. Oke, gimana kira-kira adik-adik? Soalnya nggak terlalu susah kan? Jadi semoga 6 soal yang bisa Bang Wanda bagi hari ini bermanfaat bagi kalian. Semangat yang masih belum ujian, semoga lulus di PTN favorit. Sekian dulu hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.